Kalau Anda sempat mengikuti berita-berita di media sosial pada kemarin hari, maka Anda pasti akan menemukan salah satu berita yang sempat heboh atau viral. Adanya serombongan pemotor yang melakukan demo anti Jokowi. Mereka terlihat menuju kediaman Jokowi. Memang bukan persis ke arah kediaman Jokowi, tetapi nampaknya arah mereka dengan menyatakan sikap anti Jokowi itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa di antara banyak orang yang datang berkerumun atau berbondong-bondong memenuhi arah kediaman Jokowi, semua itu tidak hanya orang-orang yang menempatkan Jokowi sebagai idola, tetapi di antara mereka ada juga yang menyatakan sikap sebagai orang yang anti Jokowi. Tetapi di waktu yang bersamaan ada sekumpulan ibu-ibu yang juga mendatangi kediaman rumah Jokowi. Mereka datang untuk menyatakan sikap respek dan hormat mereka pada Jokowi. Pertanyaan seriusnya adalah, dari dua fenomena itu, siapa atau kelompok mana yang benar-benar menunjukkan sikap natural atau alamiah sebagai orang yang datang ke rumah Jokowi, dan bolehkah kita mengatakan bahwa rombongan para pemotor yang menyatakan sikap anti Jokowi itu sebagai sebuah fakta bahwa inilah yang disebut dengan settingan belaka. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang settingan atau sesuatu yang dibuat-buat dan di pihak lain ada sesuatu yang natural atau yang alamiah terjadi sebagai fenomena sosial, maka kita bisa mengajukan berbagai macam kemungkinan. Jadi sekali lagi saya menggunakan teori kemungkinan dalam rangka kita memaknai adanya segerombolan orang para pemotor yang menyatakan sikap anti Jokowi. Mereka meneriakkan yel-yel yang menempatkan bahwa Jokowi adalah troublemaker atau pembuat masalah, dan kegaduhan-kegaduhan yang dibuat selama ini, terlebih 2 periode ia memimpin Indonesia, itu semua adalah tindakan-tindakan yang harus diprotes, dan sikap mereka yang anti Jokowi itu mereka terjemahkan dengan arah motor yang mereka kendarai menuju ke kediaman Jokowi. Memang tidak terlihat bahwa mereka langsung menuju ke kediaman Jokowi, karena mungkin saja mereka sudah menghitung bahwa ada banyak tenaga keamanan yang masih ada di seputar kediaman Jokowi. Tetapi di waktu yang lain, teman-teman, deretan orang-orang yang terus-menerus berbondong-bondong untuk mengunjungi rumah Jokowi itu juga bukan sesuatu yang kita dapat bantah. Itu adalah fakta sosial. Dan banyak pihak yang sudah memperlihatkan bahwa mereka-mereka yang datang, yaitu publik luas, ke kediaman Jokowi itu bukan settingan atau sesuatu yang dibuat-buat atau sesuatu yang direkayasa. Mereka semua menunjukkan sikap respek dan hormat, dan itu adalah sesuatu yang natural atau alamiah sebagai bentuk kecintaan mereka pada Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah memimpin Indonesia 7 periode. Maaf, 2 periode. Tetapi teman-teman, poinnya adalah dari dua fenomena itu, siapa yang benar-benar kita sebut sebagai natural atau alamiah, dan mana kelompok yang kita bisa sebut sebagai kelompok yang settingan atau dibuat-buat atau merupakan rekayasa dari beberapa orang yang punya agenda-agenda politik tertentu, dan karena itu mereka kemudian menyasar kediaman Jokowi dan
menyatakan sikap anti Jokowi. Saya ingin mengajukan sebuah tesis bahwa apa yang terlihat ini adalah sebuah fakta sosial. Dan saya berhak juga untuk mengajukan sebuah tafsir bahwa dari dua fenomena itu, maka yang disebut settingan atau rekayasa itu adalah mereka-mereka yang datang dalam gerombolan para pemotor yang menyatakan sikap anti Jokowi. Saya menemukan beberapa jejak-jejak dan kemungkinan untuk mengatakan memang ini adalah sebuah rekayasa dari beberapa kelompok orang yang selalu meneriakkan sikap anti Jokowi. Jokowi dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab dari berbagai macam kisruh yang ada di tanah air kita dalam kehidupan politik, bahkan hukum dan demokrasi. Karena itu mereka tidak terima ketika banyak orang yang semakin menunjukkan sikap simpatik. Dan karena itu mereka datang memenuhi halaman rumah Jokowi untuk menunjukkan sikap respek dan hormat mereka. Mereka gelisah dan resah dengan banyaknya cara orang untuk menunjukkan sikap respek dan hormat mereka pada Jokowi. Inilah teman-teman rekayasa yang saya katakan. Rekayasa dari mereka-mereka yang sekali lagi harus kita sebut sebagai rekayasa orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai anti Jokowi. Saya justru menemukan perspektif yang lain bahwa orang-orang yang datang seperti kaum ibu, mereka-mereka yang datang dari berbagai macam daerah yang selama ini melihat bagaimana Jokowi memainkan politik kesantunan dan politik kemanusiaan yang terbuka dengan menerima siapa saja untuk datang untuk berkunjung ke rumahnya. Itu adalah politik persahabatan. Dan politik persahabatan, politik kesantunan, ini adalah sebuah bagian dari apa yang natural ditunjukkan oleh Jokowi, disambut oleh orang banyak, dan demikian juga orang banyak hendak menyatakan itu pada Jokowi. Dan Jokowi senang-senang saja ketika banyak orang datang berbondong-bondong ke kediaman Jokowi. Tidak ada sikap penolakan atau menjaga jarak. Jokowi selalu menjadi seorang tamu, seorang tuan rumah yang sangat humble dan sangat penuh dengan hospitalitas. Dan inilah kekuatan yang berulang-ulang saya katakan sebagai kekuatan politik Jokowi. Dan ketika Jokowi menerjemahkan politik itu sebagai politik persahabatan, maka sekali lagi ada orang-orang yang merasa resah dan gelisah, dan karena itu memainkan sebuah drama politik yang penuh dengan rekayasa. Lagi-lagi sikap anti Jokowi itu adalah sebuah settingan, dan setiap settingan yang tidak pernah diperlihatkan sebagai sikap yang natural, yang alamiah, yang penuh dengan ketulusan, maka semuanya itu akan berakhir begitu saja. Tidak akan memberi dampak yang positif dalam kehidupan perpolitikan kita di tanah air kita. Bahkan tidak pernah akan mentransformasi kehidupan sosial kita. Justru kekuatan Jokowi itulah kekuatan di mana politik itu menjadi persahabatan yang tanpa batas. Semua orang, semua kalangan, semua pejabat, mereka yang punya gelar, pangkat, bahkan mereka yang orang biasa hingga mereka yang berdarah biru, semuanya bisa dengan terbuka diterima Jokowi. Itulah teman-teman apa yang dinamakan dengan sebuah kenyataan hidup sosial kebudayaan yang diterjemahkan Jokowi. Tanpa ada rekayasa, tanpa ada settingan, semuanya normal, semuanya natural, dan semuanya alamiah. Karena itu ingatlah siapapun yang ingin membangun narasi yang penuh dengan rekayasa dan tujuannya adalah ingin membuat kegaduhan dalam kehidupan sosial kebudayaan kita, maka semua Anda akan menghadapi perlawanan. Yang melawan bukan Jokowi, karena Jokowi bukan tipe orang yang mau berperang dengan siapa saja. Justru masyarakat luas yang akan menunjukkan sikap bahwa Anda semua yang membangun rekayasa, settingan untuk melakukan sikap anti Jokowi, semua Anda akan kalah dengan sendirinya. Karena rakyat besar, massa yang besar akan menjadi lawan Anda semuanya. Kiranya kita diberi akal sehat
untuk melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang alamiah tanpa ada rekayasa.